2021, menu kopi masih menjadi tren kuliner kekinian di Indonesia. Lihat saja, kedai kopi makin menjamur di berbagai daerah. Melihat peluang usaha minuman yang menjanjikan, banyak pebisnis muda Indonesia ikut-ikutan menjajal nikmatnya cuan dari jualan kopi, termasuk para selebritis. Nah, yang paling baru nih, Tasya Farasha, the biggest beauty vlogger di Indonesia. Tapi, instead of buka beauty house atau bikin brand makeup, si Tasya malah buka coffee shop. Dan yang mau beli kudu punya stok sabar banyak, bos. Karena dari pagi antrian sudah mengular. Balik lagi ke bisnis kopinya. Walau cuma kopi dengan harga 20 ribuan, kalau sehari laku 1000 cup aja, omsetnya bisa sampai 20 jutaan dong. Cuan gak tuh? Apalagi coffee shop Tasya ini baru buka sejam udah sold out. Seorang Tasya Farasha, si anak konten, kayaknya emang tahu banget ya bos caranya menjalankan bisnis. Duit segepok cuma buat endorse influencer doang? Enggak dong bos, yang beli juga bisa dapetin hal yang sama. Soalnya Kak Tasya ini nggak pelit buat bagi-bagi giveaway untuk siapa saja yang bikin konten menarik tentang kopinya. Ini nih yang bikin nama coffee shop Tasya Farasha semakin terkenal. Gara-gara giveaway ini banyak yang penasaran untuk nyobain langsung. Masuknya sih biaya promo ya bos, tapi jadinya mereka promoin kopinya Tasya dengan sukarela dan gak merasa dipaksa. Bener-bener deh ide marketingnya Yahoo bos. Itu doang keunikannya? Enggak lah bos, karena pesaing di bisnis ini ketat banget, rasa juga harus enak dong. Tasya bela-belain merekrut brewer kelas dunia loh. Bayangin aja, kopi enak dari sang juara cuma dijual Rp20.000 aja. Ada 3 level kopi yang ditawarkan. Level 1 dengan rasa kopi yang creamy, level 2 dengan rasa kopi yang sedang dan normal, dan level 3 dengan rasa kopi yang cukup strong. Berhenti sampai dirasa? Belum dong bos, tempat jualannya juga niat banget. Mengusung tema glamor dan mewah, kafe ini didominasi dengan warna hitam dan emas. Lengkap dengan lampu gantung yang makin menambah kemewahannya. Mantap ya bos. Jadi bos, ini nih kesimpulan yang bisa kita ambil dari bisnis kopinya Tasya. Pertama, buat strategi marketing yang bisa bikin produkmu viral. Jangan pelit bagi-bagi giveaway alias hadiah untuk pelanggan, terutama kalau kamu ngandelin digital marketing. Jangan lupa tentukan target market kamu siapa biar tahu berapa harga produk yang layak kamu jual. Terakhir nih, kalau ada modal lebih, bikin deh tuh tempat jualan yang nyaman biar pembeli jadi betah. Jadi udah siap buka bisnis belum bos? Jangan mikir lama-lama deh, karena yang penting cuan bos. Oke bos, to the point aja ya. Bayangin kalau per hari dagangan kondokmu laku sampai 42.000 pieces. Let's say harga produknya berkisar antara 13.000 sampai 20.000. Coba hitung deh bos, berapa omsetnya? Jebol nggak tuh kalkulator karena nggak bisa nampung jumlah nolnya? Itu nggak halu kok bos. Karena ada loh bisnis receh itu, tapi hasilnya secuan itu. Nih opa, araso. Cinca. Oppa Corn Dog. Widih, namanya drakor banget ya bos. Tapi for your info, ini bukan franchise juga bukan produk luar. Oppa Corn Dog asli karya anak bangsa yang juga sangat dicintai sama warga plus 62. Sekarang, ya siapa yang nggak tahu corn dog? Tapi itu sekarang ya bos. Kalau dulu mah tiap telepon supplier atau produsen dengan tangan pertama, ya dicuekin. Jadi dulu susah sih buat nyari supplier yang dari pabrik langsung, karena kita belum tentu direspon gitu. Oppa Corn Dog. Widih, namanya drakor banget ya bos. Tapi for your info, ini bukan franchise juga bukan produk luar. Oppa Corn Dog asli karya anak bangsa yang juga sangat dicintai sama warga plus 62.
Yap, dulu Mas Gary dan Mbak Deti, owner sekaligus partner yang bahu-membahu membangun bisnis ini harus jatuh bangun loh untuk bisa jadiin jajanan kaki lima Korea seviral sekarang. Udah pernah ngerasain ditipu supplier, dikomplain sama pelanggan, sampai ditolak produsen pas lagi cari bahan baku. Di sini ada tim-tim saya juga yang handle untuk ordernya, bisa dine in, take away, sama untuk orderan ojol juga bisa nunggu di sini. Momen itu kita manfaatin, dan itu kita ada bikin promo sih. Kebetulan ada promo drakornya juga. Wah, catat tuh bos, manfaatkan momen. Yap, dari awal-awal pandemi banyak yang rebahan manja sambil nonton drama Korea. Gemes lihat akting si Opa, mulut juga jadi pengen ngunyah. Jadi deh tuh peluang bisnis untuk pasar Indonesia. Yap, fenomena demam Korea emang efek banget. Mulai dari ngikutin tren fashionnya, skincare, termasuk mencoba makanan khas negeri ginseng yang kerap muncul di dalam drama. Ditambah tampilan makanannya yang menggugah, terlihat enak, dan cara mereka makan yang bikin penonton jadi ikutan penasaran pengen nyicipin juga. Makanya melihat peluang yang cukup bagus ini, Oppa Corn Dog gak mau nyanyain kesempatan. Konsumen diajak merasakan experience dan sensasi tersendiri seolah menjadi bagian dari drama Korea. Cukup yang harganya terjangkau, bahkan masuk kategori murah meriah biar semua orang bisa beli. Harga belasan ribu tapi yang beli puluhan ribu, wah gimana nggak cuan itu bos? Satu hal yang membuat mereka akhirnya memutuskan menjalankan bisnis corn dog ini dengan lebih fokus, yaitu dengan menempatkan bisnis ini sebagai masa depannya. Jadi nggak cuma menikmati hasilnya ya bos, puyengnya juga dialamin pada saat masih kerja kantoran dan harus urus dagangan. Iya bos, ownernya bukan cuma terjun langsung, tapi pegang bisnisnya from A to Z. Kita sambil nyari resep, sambil kita nyari bahan baku, itu kita sambil ngantor. Jadi ya pusing banget sih, karena ketika saya lagi kerja, terus tiba-tiba ada telepon nih dari supplier yang tadi emang udah dihubungin, terus dia nelpon, ya gimana, saya harus kerja, tapi saya harus ngangkat ini juga nih. Tapi jangan salah bos, sampai sekarang pun antriannya selalu panjang dan dapurnya selalu busy. Pokoknya kerja, biar bisa cuan. Karena time is money gitu ya. Pandemi jadi tantangan tersendiri nih bos buat keberlangsungan bisnis Oppa. Di sisi lain omset memang sempat menurun 20%. Tapi jangan jadikan pandemi alasan bos. Pebisnis harus tahu celah mana yang kudu dimanfaatin buat ningkatin penjualan. Ngaruh sih, kalau dari segi yang akan beli dine in dan take away itu ngaruh, karena kan itu dibatasin. Dan juga waktu awal pandemi kita jam bukanya itu boleh cuma sampai jam 7. Mungkin ada penurunan itu 20%. Bos, Oppa bakal kasih tips yang super spesifik buat kamu yang pengen banget mulai bisnis. Strateginya ya cuma itu aja. Kita di digital marketing, terus sama kita harus berani. Jadi kita harus berani buat promosi juga sih. Jangan takut-takut buat bikin promo yang bombastis melalui digital marketing kalau emang udah buka bisnis ya bos. Awalnya pasti harus keluar modal lebih, tapi ujung-ujungnya bakal cuan bos. Oppa Corn Dog sendiri diawali dari modal sekitar 10-15 juta untuk pembelian bahan baku, yang waktu itu memang baru buka satu outlet saja. Kalau kita telusuri lagi, perjalanannya berliku loh bos. Dari 1 cabang, 3 cabang, lalu resign dan fokus berbisnis, sekarang 30-an cabang. Merinding gak tuh ngebayanginnya? Nggak cuma kita kok bos yang merinding, Mbak Deti pun bahkan udah bersiap sejak awal kalau bisnis ini tersendat. Walaupun kita jatuh, kita harus tetap bangkit lagi. Waktu itu sempat ini kalau jatuh saya harus cari kerjaan lagi dari kantoran gitu kayaknya. Kalau semua udah dijalani, nggak kebayang deh bos bangganya ngelihat usaha yang dirintis jatuh bangun, maju mundur, riset berbulan-bulan, akhirnya bisa buka cabang di mana-mana. Jadi gimana bos? Udah kepikiran buka bisnis meski modal masih receh? Ini dia. Sudah ada Kak Maria yang sekalian mau kasih resepnya.
Jadi bos, aku mau ngenalin ke kalian menu baru cocok untuk usaha dan bisnis kalian. Namanya Brulee Bomb. Ini tuh semacam cemilan gitu. Isinya keju bakal lumer, enak banget dan bisa kalian jual dalam bentuk frozen dan bisa langsung juga digoreng dan kalian pasarin. Dijamin bakal cuan banget. Buat kamu yang suka mantengin social media, pasti udah nggak asing dengan Brulee Bomb. Nah, aku mau jelasin ke kalian bahan-bahannya apa aja dan bahan-bahan ini gampang banget bisa didapetin di supermarket yang terdekat. Ini takaran satu resepnya ya bos. Tepung terigu 5 sendok makan harganya Rp500. Butter 2 sendok makan Rp8.000. Mau pakai margarin juga bisa, harganya malah lebih murah lagi. Sosis isi 6 Rp13.000. Keju melt Rp30.000. 1 butir bawang bombay Rp3.000, telur 9.500 per 6 butir, setengah liter susu cair 10.000 aja, minyak goreng 1 liter let's say 15.000, bumbu-bumbu dan bawang putih hitunglah 10.000 karena pakainya kan nggak banyak-banyak ya. Jadi total modal kamu sekitar Rp86.500. Oh ya, jangan lupa hitung juga biaya gas dan jasanya ya bos. Jadi yang pertama masukin menteganya, kita lelehin dulu. Lanjut masukin bawang putih cincang, terus bawang bombay juga yang udah dicincang. Lanjut masukin sosis dan tepung terigu bos. Sosis bisa diganti dengan smoked beef juga, tapi kalau mau lebih ekonomis, ya sosis aja. Kita masukin susu cair. Masukin keju melt yang udah diparut. Terus masukin juga bumbu-bumbu seperti garam, lada, kaldu, sama gula. Banyak resep yang gagal karena bentuk akhirnya nggak cantik. Tapi jangan takut, ikutin nih tips dari Kak Maria. Kita mulai ngebentuk, ambil adonan sekitar 1 sendok makan. Terus dipipihin, masukin keju melt ke dalamnya, terus ditutup. Balurkan dengan tepung yang sudah dicampur dengan telur tadi, kemudian lapisi dengan telur. Lanjut deh tepung roti. Bulatkan terus sampai adonannya habis ya. Dari resep awal kita dapat 25 pieces nih. Oh iya, tambahan kos untuk wadah seperti tin wall ini yang harganya cuma 1.100 per pieces. Dan jangan lupa tempel stiker merek jualan kamu, karena branding tentunya perlu banget supaya produknya bisa diingat sama pelanggan. Brulee Bomb bisa kamu jual dengan harga Rp8.000 sampai Rp10.000. Jadi kalau sekali masak dapat 25 pieces, pemasukan kamu sekitar Rp250.000. Cuan gak tuh? Kalau produknya udah jadi, tinggal lanjut ke sesi pemasaran. Zaman sekarang udah gampang ya bos. Tinggal foto sekeren mungkin terus upload deh di sosial media. Jangan lupa promokan sendiri dengan metode word of mouth. Dan kalau ada pembeli, tinggal pakai jasa ojek online atau ekspedisi pengiriman. Gak usah muluk-muluk buka di toko. Trial dulu aja di depan rumah. Kalau jual makanan yang viral begini sih, dijamin banyak orang yang penasaran mau icip-icip. Seterusnya tinggal konsisten menjalankan usahanya. Yang penting cuan bos. Tuh kan bos, cuannya lumayan banget. Semoga ide ini menginspirasi ya. Cus cobain.